Mana Allah Ta'ala menjamin rezeki? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semua yang melata di atas muka bumi Allah ini dijamin rezekinya. Semua yang melata, semua yang bergerak. Setelah diteliti oleh para ulama, dabbah artinya binatang, selalu diterjemahkan dabbah, dabbatul ardi, binatang yang berjalan di atas muka bumi ini dijamin Allah Ta'ala rezekinya. Kenapa disebutkan binatang? Kenapa tidak disebut wama min insanin, wama min nasin? Tidak ada manusia yang tidak dijamin rezekinya. Digunakan kata yang paling rendah, paling hina, paling kotor, binatang. Kalau binatang saja dijamin rezekinya, apalagi yang mulia. Karramna bani Adam ala katsirin minal khalqi wa faddalnahum tafdila. Di antara semua makhluk ini manusia yang paling mulia. Khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dari bentuk susunan fisiknya paling sempurna, dari bentuk keseimbangan antara akal dengan nafsunya juga sempurna. Ada yang satu ini nafsu aja, tak ada akal, binatang. Ada yang satu ini akal saja, tak ada nafsu, malaikat. Makanya kalau ada teman kita nafsu aja, tak ada akal, kita udah tahu dia sama geng mana. Maka paling sempurna bentuknya, keseimbangannya manusia. Tapi Allah tidak sebutkan manusialah yang kujamin rezekinya, tidak. Allah sebutkan yang paling hina. Kalau binatang yang kotor tidak berakal saja dijamin Allah rezekinya, apalagi manusia. Maka ada ungkapan pepatah orang Melayu, rezeki musang tidak akan dihabiskan harimau. Rezeki musang tak akan pindah ke mulut harimau. Secara fisik harimau lebih besar, secara fisik harimau lebih buas, lebih gagah, lebih tajam taringnya. Raja hutan, raja rimba. Musang biasa saja. Bahkan ada musang yang paling keren ya kopi luwak, karena itulah makanan dia. Tapi rezeki musang tidak akan mungkin dihabiskan harimau. Kalaulah gara-gara harimau musang itu tidak makan, maka sudah lamalah musang itu punah dan musnah, tidak ada lagi di permukaan bumi. Tapi sampai hari ini musang masih tetap ada dan harimau pun tetap ada. Begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala mencari, menyediakan rezekinya. Binatang yang melata, melatanya tidak pula di atas tanah, justru dia unik. Kalau binatang yang lain kakinya di atas tanah, kepalanya, dia justru terbalik, justru kaki dia yang ke atas, dia yang ke bawah. Bukan Spiderman, cicak. Makanannya pun luar biasa. Yang dia makan tidak melata tapi yang terbang, nyamuk, bisa juga dia makan. Jadi kalau ada orang dikasih Allah Ta'ala tangan, kaki, kudrat, iradat, kemauan, kehendak, dikasih Allah Ta'ala akal sehat, badan sehat, segar bugar, tapi cemas dengan rezekinya, dia mestinya malu dengan cicak. Kemudian bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala membagi rezeki itu? Lau tawakkaltum 'alallah haqqa tawakkulih. Kalau kamu bertawakal kepada Allah sebenar-benar tawakal, la razaqakum kama ruziqat thair. Kamu diberi Allah rezeki sebagaimana seekor burung mendapatkan rezeki. Bagaimana seekor burung mendapatkan rezeki? Taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Terbang keluar sarang pada waktu pagi dalam keadaan perut kosong dan pulang dalam keadaan perut kenyang. Sampai hari ini belum ada burung yang tidak mau terbang karena khawatir dapat rezeki atau tidak. Burung merpati terbang tinggi, tahu dia di mana letak sarangnya dan pulang dia dalam keadaan perut kenyang. Padahal yang diberikan Allah kepada dia cuma dua, paruh dengan cakar kakinya. Dengan dua itu bisa dia makan. Uniknya burung-burung ini adalah makanannya berada di dalam air, dia di atas udara, lalu kemudian dia hanya sebentar saja memantau, masuk dia ke dalam dan bisa diangkat kembali. Kalau tidak percaya pada isi ceramah saya ini, sering-sering nonton film yang isinya binatang aja, tentang flora dan fauna, tentang hewan, tentang burung. Aneh dan uniknya,
yang menyuruh kita untuk mempelajari binatang hewan ini adalah Allah SWT. Tapi yang mempertontonkan kita, kameramennya sampai berbulan-bulan di dalam hutan untuk menampilkan, hanya memperlihatkan seekor burung bisa menangkap seekor ikan, untuk memperlihatkan bagaimana Allah membagi rezeki kepada kita. Sesungguhnya di balik konten yang luar biasa ada kameramen yang sangat tersiksa. Jadi besar sekali jasa kameramen. Jadi nanti kalau beberapa hari ini akan keluar gambar Abdul Somad ceramah di Masjid Sunda Kelapa sedang begini, itu kameramennya luar biasa. Ini kameramen insyaallah masuk surga sama kamera-kameranya sekalian. Saudara yang dimuliakan. Cuman kameramen kalau bisa matanya harus seimbang. Jadi jangan selamanya begini. Jadi sekali-sekali begini, sekali-sekali. Saya khawatir nanti setelah tua matanya begini. Selalu ada keseimbangan. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, kamera itu pun juga adalah rezeki. Kenapa? Yuntafa'u bihi. Kapan kamera menjadi rezeki? Ketika dia bermanfaat. Kalau kamera hanya untuk mengambil gambar orang yang membuka aurat, maka itu bukan kamera rezeki, itu namanya kamera Sony. Itu namanya kamera laknat. Itu namanya kamera yang mendatangkan, bukan pada mereknya, bukan pada kameramennya, tapi apakah dia mendatangkan manfaat atau tidak. Begitu Allah SWT memberikan rezeki. Suatu ketika ada salah seorang dari wali-wali Allah, setelah mendengar ceramah Ustadz bagaimana perjalanan Ustadz berdakwah, bagaimana perjuangan Ustadz, saya menganggap Ustadz salah seorang dari wali-wali Allah. Kata jamaah, mendengar itu saya, ente kok tahu? Saya ini wali murid. Kaedah kewalian, la ya'riful wali illal wali. Yang tahu bahwa itu wali adalah wali juga. Jadi kalau ada orang mengatakan, menurut saya Kiai Anu itu wali, berarti dia wali. Lalu siapa yang tahu bahwa dia wali? Kamu mengatakan Kiai itu wali? Iya. Terus yang ngangkat kamu jadi wali siapa? Saya sendiri, kata dia. Ini namanya Bu Cherry, bule ngecat rambut sendiri. Karena dia klaim saja ada seorang wali Allah. Seorang wali Allah ini berjalan, dalam perjalanan panjangnya dia melihat ada seorang wali Allah juga yang duduk di gurun pasir hanya berzikir. Lalu wali yang berjalan bertanya kepada wali yang duduk, kamu kenapa duduk dari tadi tidak cari rezeki? Kata wali yang duduk, apa kau tidak tahu firman Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semua makhluk yang melata di atas muka bumi Allah, rezekinya sudah dijamin Allah. Percaya kau pada ayat ini? Percaya, aku wali Allah. Kalau percaya kepada ayat bahwa rezeki dijamin Allah, untuk apa lagi kita cari rezeki? Kalau kau tidak percaya bahwa rezeki dijamin Allah, lihatlah di atas pohon kurma itu ada seekor burung. Sejak telurnya menetas, sayapnya patah, dia tidak bisa terbang, tapi dia tetap menjadi burung yang besar di atas pohon kurma. Kenapa? Kita lihat nanti. Tak lama terlihat datang burung lain membawakan makanan. Datang burung membawakan cacing, datang burung membawakan ikan. Naik ke atas pohon kurma yang di atasnya ada seekor burung yang patah sayap. Begitulah kalau Allah berkehendak, rezekinya dijamin Allah, dia tidak perlu terbang. Datang burung lain membawakan. Burung yang datang ini bukan ojek online. Burung lain datang membawakan tanpa perintah manusia. Allah memerintahkan hatinya. Oh, begitu. Iya. Lalu apa kata wali Allah yang berdiri kepada wali Allah yang duduk? Kenapa kau tidak amalkan sunnah al-yadul ulya khairum minal yadis sufla? Kenapa engkau tidak memilih menjadi burung yang mendatangkan cacing dan ikan? Kenapa justru memilih menjadi burung yang duduk menunggu makanan datang? Mendengar itu wali Allah yang duduk itu tegak berdiri dan dia mengatakan, kalau begitu aku lebih memilih ingin menjadi burung yang membawakan makanan.
karena mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al yadul ulya khairum minal yadis sufla, tangan di atas yang memberi lebih mulia daripada yang menerima. Artinya apa? Dengan rezeki, mencari rezeki, punya rezeki bermanfaat, maka orang itu lebih tinggi derajatnya daripada beriman, yakin tapi hanya menanti menunggu. Makanya dalam Islam diajarkan al-mu'minul qawiyyu, seorang mukmin yang kuat, kuat fisiknya, kuat otaknya, kuat ilmunya, kuat finansialnya, kuat duitnya. Khairun, dia lebih baik di hadapan Allah. Wa ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah. Minal mu'minid dhaif, daripada mukmin yang lemah. Wali Allah kalau menerima hadis mudah dia menerima. Ini contohnya. Wali Allah begitu menerima hadis langsung dia terima, dia langsung tegak berdiri. Jadi kalau ada hari ini orang yang diyakini sebagai wali Allah tapi bertentangan dengan sunnah-sunnah Rasulullah, maka sesungguhnya bukan wali Allah. Jadi wali apa? Wali setan. Suatu ketika ada seorang wali Allah membawa murid-muridnya untuk menemui seseorang yang dikatakan wali Allah. Diceritakan dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah, Imam Abul Qasim Al-Qushairi. Murid-murid, kita mau ketemu dengan seorang wali Allah. Di mana Tuan Guru? Di masjid. Dia tidak pernah keluar masjid, dia dalam masjid. Ya, sampai di dalam masjid bertemu dengan wali Allah, bersalaman. Tiba-tiba orang yang dikatakan wali Allah itu, maaf, meludah dalam masjid. Lalu kemudian saat itu juga sang guru berkata, mari kita tinggalkan orang ini bukan wali Allah. Kenapa Tuan Guru? Dia banyak karamahnya, dia mulia. Karena dia meludah dalam masjid. Perbuatannya bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW. Karena bumi yang paling mulia adalah masjid, meludah dalam masjid adalah menghinakan masjid, maka perbuatannya sudah menjatuhkan kedudukan dirinya di hadapan Allah karena bertentangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah saja standar hidup ini, ikuti saja sesuai dengan ketentuan yang dibawa oleh syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk dalam hal mencari rezeki ini. Kalau dia ikuti sunnah Rasulullah dengan cara yang halal, maka itu berarti dia adalah termasuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kaya Pak Ustadz, mobilnya mewah, mahal, rumahnya megah, hebat, tapi tidak pernah keluar rumah cari rezeki. Jangan-jangan punya babi ngepet, jangan-jangan tuyulnya 3 kontainer. Nahnu nahkumu bizawahir, kita menghukum orang itu dengan melihat zahirnya. Yang tahu batinnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yatawallas sarair. Ini pembahasan tentang rezeki. Lalu kemudian hubungannya dengan pandemi. Pandemi artinya wabah penyakit yang menyerang serentak pada satu masa di beberapa negeri. Itu arti pandemi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jangan pandemi kata orang, pandemi juga kata kita. Pas ditanya orang apa itu pandemi, ya masih sejenis demi-demi juga lah. Bahasa Arabnya wabah. Maka doa ulama, Allahumma dafa'anal wabah, angkatlah wabah. Bahasa Arabnya wabah, sampai ke Indonesia ujungnya hamzah berubah jadi ha, wabah. Banyak sekali kata-kata serapan bahasa Arab begitu sampai ke kita berubah. Wabah jadi wabah. Zahir lawannya batin. Telapak tangan ini batin, ini zahir. Kenapa ini disebut batin? Karena tertutup. Kenapa ini disebut zahir? Karena terlihat. Oh kalau begitu ini bisa juga disebut batin tertutup Pak Ustaz? Enggak, karena yang bisa tertutup cuman ini. Siapa yang bisa menutup ke sini? Enggak bisa. Maka ini disebut batin. Zahiruha wa batinuha, zahir dan batin. Sampai ke Indonesia berubah. Mohon maaf, lahir dan batin. Tidak apa-apa, kita teruskan saja kekeliruan itu karena sudah menjadi umum. Ada nama kamus bahasa Arab khotok sya'i, khotok salah.
syai' tapi populer. Ternyata kalau salah tapi populer, diteruskan saja kesalahan itu. Nah, kembali kepada pandemi, wabah. Wabah ini bukan sesuatu yang baru. Ada kota namanya Yathrib. Yathrib itu artinya kota yang banyak wabah penyakit. Nabi selalu merubah nama yang tidak baik kepada nama yang baik. Kamu mau kemana? Saya mau ke kampung wabah. Namanya saja sudah membuat kita memberikan efek negatif. Nama Abdul Somad, tempat tanggal lahir wabah COVID-19, maka memberikan efek yang tidak baik. Maka Nabi merubah nama yang tidak baik. Yathrib dirubah Nabi namanya menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah, kota peradaban yang terang benderang. Kenapa terang benderang? Ketika Nabi datang ke sana, maka terang benderanglah hati mereka, terang benderang pikiran mereka, terang benderang kota Madinah. Mereka sambut dengan Tola'al Badru alaina. Badru artinya bulan purnama yang terang benderang. Kalau bulan itu bulat, namanya Badar. Kalau bulannya masih sabit, namanya hilal. Yang selalu dicari-cari orang, hilal. Hati-hati kalau ibu punya suami hilal. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka pandemi, wabah menyebar sudah terjadi sejak lama. Makanya dalam hadis dikatakan al-mat'unu syahid. Orang yang meninggal karena wabah ta'un, wabah penyakit, pandemi, maka dia mati syahid. Saudara kita, sahabat kita, kawan kita, tetangga kita, satu sekolah dengan kita, meninggal dunia. Berikan kabar gembira kepada istrinya kalau suaminya meninggal. Sabar Pak, dia meninggal sebagai seorang syahid. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kau katakan orang yang mati syahid itu mati, bal ahya, mereka hidup. Tapi mereka meninggalnya ketika mau Idul Fitri, Pak Ustadz, bajunya sudah dibeli. Ada yang lebih sayang kepada dia daripada kita. Kita tidak tahu entah apa amal dia sehingga Allah memilih dia untuk berhari raya bersama para malaikat, bersama Allah Subhanahu wa taala. Maka mendengar cerita kita itu lapang dadanya. Kata-kata kita mestilah menjadi setawar sedingin, menawarkan hati yang luka, mendinginkan hati yang panas dari ucapan kata-kata yang menyejukkan. Kalau kita tidak bisa menenangkan orang dengan materi, maka tenangkanlah dengan kata-kata. Rezeki di masa pandemi berkurang. Berapa banyak pegawai, pekerja perusahaan yang di PHK, dirumahkan, kolaps perusahaan, bisnis. Bahkan ada seorang bisnismen yang cerita ke saya, Ustadz Somad, semua bisnis buatan manusia hancur roboh diterjang badai pandemi COVID-19. Yang bisa bertahan adalah yang buatan Allah Subhanahu wa taala. Tanaman kelapa sawit, harga karet, kelapa bertahan. Bisnis yang diciptakan, dibuat manusia, dikreasikan manusia, tumbang Pak Ustadz. Tapi orang beriman tidak pernah berputus asa. Kenapa? Karena dia melihat, memandang itu sebagai hakikat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dia berpikir cerdas. Dulu ketika rezeki saya lancar, bisnis saya sampai tidak sempat ke masjid Ustadz, sampai tidak sempat ikut pengajian. Alhamdulillah, dengan adanya pandemi ini kami masih bisa menyekolahkan anak, masih bisa makan, mungkin rezeki berkurang, tapi saya lebih sering ngaji Pak Ustadz. Oh, jadi kamu sering pengajian? Iya, tapi wajah kamu nggak pernah terlihat. Saya pakai masker Pak Ustadz. Kamu sering ikut kajian saya? Ikut Pak Ustadz, tapi saya nggak pernah ngelihat kamu. Saya jamaah online Pak Ustadz. Insya Allah yang ikut pengajian online, surganya tetap offline. Jadi jangan khawatir. Ini ada juga ustaz-ustaz yang menakut-nakuti jamaah, yang selama ini hanya online saja, surganya pun online. Untung jamaahnya kurang cerdas. Kalau jamaahnya cerdas, mana ada surga online? Surga online itu surga bid'ah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ketika kita melihat sesuatu itu dengan perenungan, maka sesungguhnya ada hikmah yang luar biasa di balik apa yang diberikan Allah. Asa an takrahu syai'an, boleh jadi kau benci sesuatu, fa huwa khairul lakum, tapi di balik kebencian kamu itu ada manfaat, hikmah yang luar biasa.
Asa an takrahu syai'an, boleh jadi kamu tidak suka pada sesuatu. Wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, dijadikan Allah di balik itu semua ada kebaikan-kebaikan. Tapi kadang kita susah untuk berpikir cerdas, cermat, jernih di tengah hiruk pikuk suara orang banyak. Gimana kata kalau kita mau berpikir saat di tangan kita dua handphone, yang satu IG, yang satu Instagram? Gimana kita mau berpikir jernih di saat kita sedang di tengah orang yang pikirannya berkecamuk? Maka bangunlah di tengah malam, seperti jamaah yang dikatakan protokol tadi, yang datang jam 3 malam ke masjid. Kalau dia sampai ke masjid jam 3, tentu bangunnya jam 2. Yang sholat subuh jam 7.30, nggak tahu bangunnya jam berapa. Dia datang ke masjid, tentu dia bangun. Habis itu dia mandi, terapi mandi segar, menyegarkan tubuhnya, menyegarkan pikirannya, bersih, gosok gigi, suci, menghadap Allah SWT, sholat sunat wudhu 2 rakaat, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat, sholat sunat witir, berzikir, menjelang azan berkumandang ke masjid. Jernih pikirannya melihat ini. Kalaulah orang rezekinya seret, rezekinya mampat, lalu kemudian dia alihkan konsentrasinya untuk melepaskan sejarah kerisauannya dengan narkoba, dengan khamar, dengan pergaulan bebas, sesungguhnya dia hanya sedang mengalihkan satu masalah kecil, sedang dia alihkan kepada masalah yang besar. Gimana ibu? Bisnisnya sejak Covid ini makin turun atau makin? Alhamdulillah Pak Ustaz, alhamdulillah ada Covid. Alhamdulillah pula dia bilang ada Covid. Kenapa? Selama ini saya kalau mau buka usaha mesti sewa ruko, mesti sewa tempat. Hari ini saya bisa bisnis online Pak Ustaz. Saya cukup buat pasang iklan, masak di dapur sendiri, menggunakan jasa teman-teman yang bisa mengantar, akhirnya makan. Berapa banyak saudara-saudara kita yang hari ini bisnisnya tetap berjalan. Dengan cara apa? Dengan cara online. Cara menyampaikan makanannya saja yang online, makanannya tidak online. Bukan berarti makanan itu digambar lalu dikirim. Makanannya tetap diantarkan dan berjalan. Kenapa? Karena ketika kita duduk dengan tenang, maka akan ada ide-ide yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Yang menenangkan hati itu siapa? Allah. Huwallazi anzala sakinata. Allah taala yang menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin, ke dalam hati orang beriman. Tapi tidak semua bisa begini. Apotik jual obat, minyak kayu putih, haba sauda, madu, justru di musim-musim ini peningkatannya luar biasa. Kenapa? Karena orang takut. Kalau orang takut, dia cemas, dia ngeri, dia suka minum herbal, lalu kemudian dia dengarkan hadis yang disampaikan Ustadz, habbatus sauda syifaun min kulli da'. Habba sauda, jintan hitam Arab, obat dari segala macam penyakit. Yang tidak bisa diobatinya hanya tua dan mati saja. Yang lain daripada itu bisa diobatinya. Alaikum bisyifa'aini, hendaklah kamu berobat dengan 2 penyembuh, al-asal, madu, wal Qur'an. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'. Kami turun Al-Qur'an itu sebagai obat, sebagai penyembuh, sebagai penawar. Maka diamalkan mereka ruqyah, habba sauda, herbal, madu, jintan, kostul hindi, maka luar biasa. Tapi saya tidak bisa berpindah dari bisnis ini ke sini Pak Ustaz. Loh, yang mengatakan engkau tidak bisa bisnis dari pakaian ke herbal itu siapa? Kita sendirilah yang mengkerangkeng pemikiran kita. Kita yang membuat aturan, kita yang membuat diri kita terjebak. Saya sudah usaha pakaian, maka saya tidak bisa berpindah ke usaha lain. Yang membuat kaedah itu diri dia sendiri, dia sendiri membuat kerangkeng, dia sendiri yang berada di dalam, dia sendiri yang menguncinya. Itu sama seperti orang yang membuat kerangkeng besi, dia masuk ke dalam, dia kunci dari dalam, dia buang kuncinya keluar. Dia mengkerangkeng dirinya. Kamu bisa berpindah dari dagangan pakaian ke jualan herbal, berpindah dari berdagang bisnis ini beralih ke sini. Itu adalah pilihan yang ada pada diri kita sendiri. Ada pilihan yang tidak bisa kita pilih. Abdul Somad menjadi orang Melayu, datang dari Pulau Sumatera, itu tidak bisa kita memilih.
Saya tidak bisa memilih. Malaikat tidak pernah dulu memberikan saya pilihan di alam rahim, Abdul Somad, kau mau jadi orang mana? Mau jadi orang Amsterdam atau mau jadi orang Riau? Tak ada. Itu bukan pilihan saya. Itu pilihan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada masanya kita bisa memilih antara bisnis ini atau ini, beralih ini atau ini. Ustaz, ada yang mau saya tanyakan Ustaz? Ya silakan. Bolehkah saya beralih bisnis? Boleh. Yang tak boleh beralih ke lain hati. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana tiba-tiba pikiran kita menjadi sempit sampai tidak nampak solusi? Bagaimana tiba-tiba hati kita ini menjadi beku sampai semuanya terasa menyulitkan, menyusahkan kita? Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kelapangan. Man lazimal istighfar, siapa yang melazimkan istighfar, mengistiqomahkan, mengamalkan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Habis waktu ceramah. Oh, matahari terbit. Hebatnya di Masjid Agung Sunda Kelapa. Setiap matahari terbit bunyi alarm. Setiap matahari terbit bunyi alarm. Setiap matahari terbit bunyi alarm. Lama-lama jamaah mengambil kesimpulan bahwa kalau alarm tidak berbunyi, matahari tidak terbit. Kalau ada usaha, baru ada rezeki. Kalau ada usaha, baru ada rezeki. Kalau ada usaha, baru ada rezeki. Kalau tidak ada usaha, berarti tidak ada rezeki. Rezeki terbagi dua. Ada rezeki yang bersifat mauhibah, pemberian Allah. Ada rezeki yang bersifat al-kasbu, usaha. Dan berapa banyak rezeki yang berdasarkan pemberian Allah Ta'ala jauh lebih besar daripada usaha. Tapi jangan gara-gara ini lalu orang tidak mau berusaha. Usaha datang dari kita, pemberian datang dari Allah. Cobalah tanya bisnismen orang-orang kaya itu, apakah dari usahanya itu datang? Berapa banyak usahanya biasa saja, tapi pemberian Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Yang dinilai Allah adalah bagaimana seorang hamba berusaha. Itulah ahlus sunnah wal jamaah. Adapun orang yang berpangku tangan menunggu hujan turun dari langit, mereka adalah ahlul bid'ah wad dhalalah. Namanya kelompok Jabbariyah. Jabr, al-Jabr. Ada wali nikah itu namanya wali majbur, wali yang boleh memaksa. Jabbariyah orang yang terpaksa. Kata dia hidup dia ini terpaksa karena takdir. Kau kenapa tidak berusaha? Semua sudah ditakdirkan Allah. Kau kenapa mabuk? Saya tidak ada niat mabuk Pak Ustadz. Saya terpaksa karena takdir. Dua salah dia. Pertama, dia berbuat dosa. Yang kedua, dia mengkambing hitamkan Tuhan atas segala dosa-dosanya. Maka orang seperti ini dihukum double oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Pada zaman Umar pun spesies manusia seperti ini sudah ada. Yang sekarang ini hanya pengikut-pengikutnya saja, neonya, model barunya muncul di zaman modern ini. Maka orang seperti ini bukan ahlu sunnah. Ahlu sunnah adalah berkeyakinan bahwa rezeki dijamin Allah, tapi dia juga berusaha. Menurut Imam Abul Hasan al-Ash'ari, maka itulah yang disebut dengan al-kasbu wal ikhtiar. Ada usaha. Subuh ini saya sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala ada 2 minuman. Yang berada di atas meja ini walaupun nampaknya 3, yang minuman 2, yang ini hand sanitizer. Lalu kemudian saya boleh memilih antara 3 ini. Yang mana yang mau dipinum boleh pilih. Mau yang ini atau yang ini, tapi jangan yang ini. Ketika dia sudah diberikan kepada saya, maka ini milik saya, ini udah takdir saya, ini ketetapan untuk saya. Tapi saya mesti menggerakkan tangan saya, mesti memasukkannya ke mulut saya. Semuanya datang dari Allah. Gerak ini tangan bisa bergerak, itu pun dari Allah. Hati ini untuk condong kemana, itu pun dari Allah. Itulah mengapa dikatakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kamu dan perbuatan kamu. Perbuatan kamu itu pun juga ciptaan Allah, karena semua datang dari Allah. Menulis, tangan yang menulis ciptaan Allah. Pena, kertas itu pun ciptaan Allah. Maka dikatakan bahwa kamu dan perbuatan kamu adalah ciptaan Allah. Tapi kita punya pilihan. Wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa dan penciptaannya. Fa alhamaha fujuraha, ada jalan kiri, jalan fujur, jalan bengkok, jalan hitam. Wa taqwaha, jalan kanan, jalan baik, jalan putih.
maka kita tinggal memilih. Ketika pilihan kita benar, kita dapat surga. Walladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika ashabul jannah walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar. Jangan dengan penuh kesadaran sendiri menabungnya di bank konvensional haram, duitnya duit riba, dimakan dengan penuh kesadaran. Ketika ditanya, kau makan riba? Iya, tapi ini haram. Takdir, susah saya menolaknya, Ustaz. Tidak bisa begitu, karena kita punya pilihan untuk mengalihkan dia dari konvensional ke syariah. Kita punya pilihan untuk memilih antara yang haram dengan yang halal. Ketika pilihan itu tepat, disitulah balasan datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ada orang yang sanggup memilih tapi dia tidak mau, ada orang yang tidak tahu, ada yang pura-pura tidak tahu. Maka semua jenis manusia ini nanti akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan mengaji kita menjadi tahu. Setelah tahu, ujiannya lebih berat. Selama ini kita tidak tahu, kadang-kadang ada enaknya juga tak tahu. Ada mahasiswa lama, ada mahasiswa baru. Mahasiswa lama dengan mahasiswa baru duduk di tempat yang sama, mau daftar ulang di awal tahun ajaran. Tiba-tiba turun seseorang lewat, mahasiswa lama lari pontang-panting, mahasiswa baru nyantai sambil duduk merokok, ngelihat cuek aja. Memangnya yang lewat itu siapa? Rektor. Kenapa mahasiswa lama lari pontang-panting? Dia kenal, dia tahu. Kenapa mahasiswa baru cuek saja seperti tak ada masalah? Karena tidak tahu. Makanya banyak orang sekarang tidak mau tahu dengan agama. Kenapa? Karena kalau saya tahu nanti jadi takut. Padahal takut itulah yang dipesankan oleh khotib di atas mimbar. Takutlah kepada Allah. Itulah yang kita tanamkan selama Ramadan 30 hari, 30 malam. Malamnya qiyam, siangnya siam. Akhir daripada target puasa itu adalah la'allakum tattaqun, takut. Salat, tegak, ruku, sujud, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, witir, doa, qabliyah, ba'diyah. Apa yang ingin dicapai? Inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Kajian subuh, kajian kita ini, apa target visi misi dari kajian ini? Kajian ini supaya takut kepada Allah, jangan sampai makan haram, jangan gara-gara pandemi ini lalu kita kemudian berubah keyakinan. Makanya pesan Nabi, qul amantu billah, berilah aku pesan ya Rasulullah. Kalau sudah aku terima pesan yang singkat padat ini, aku tidak akan bertanya lagi kepada siapapun. Katanya, amantu billah, katakan aku beriman kepada Allah. Tsumma istaqim, istiqamah. Istiqamah sebelum pandemi, istiqamah berusaha dengan rezeki yang halal. Setelah pandemi pun juga istiqamah. Mudah-mudahan kajian ini membuat kita tetap istiqamah, tetap kuat iman dan Islam. Kita sampaikan kepada sahabat jamaah semuanya bagaimana menghadapi pandemi tetap dengan rezeki yang halal. Mudah-mudahan kita selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih kurang